Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam dengan saya Garneta Lia, dengan yang hadir di samping saya ada Profesor Dr. Nur Lailatul Musyafaah LCMAG atau yang akrab disapa Prof. Ila. Beliau merupakan Direktur dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi atau Puskolegis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga merupakan Ketua dari Rumah Publikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam podcast ini akan kami temani 20 menit ke depan untuk membahas topik mengenai gender, khususnya untuk kali ini Prof. Ila kita akan membahas tentang peluang dari perempuan dalam membangun karir. Nah, Prof. Ila, sebelum memulai dari pembahasan kita kali ini, dari Prof. Ila sendiri, selamat datang kami ucapkan, dan bagaimana kabarnya Prof. Ila? Alhamdulillah baik, Mbak Neta. Alhamdulillah ya Prof. Untuk kali ini dalam topik peluang perempuan untuk membangun karir adalah yang pertama dari perempuan sendiri, dari gender itu sendiri. Dalam hal ini apa sih Prof urgensi dari perempuan untuk membangun karir dan juga untuk memperoleh pendidikan itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Neta. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tentunya memiliki manfaatnya masing-masing, dan kita diciptakan sebagai perempuan harus bangga dan bersyukur atas hal tersebut. Dan tentunya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama ya. Ada hak hidup, hak pendidikan, hak berkarir. Itu peluangnya sama-sama besar. Semuanya pasti bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi memang untuk urgensinya sendiri, perempuan itu memang untuk memperoleh pendidikan juga diperlukan ya Prof? Iya, betul sekali. Dan itu kalau dalam agama Islam sendiri, kewajiban menuntut ilmu itu harus baik untuk laki-laki dan perempuan, baik dari kecil sampai kita meninggal dunia. Berarti memang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri sejak kecil, Iya, betul. Sampai di ketika perkuliahan itu sendiri, biasanya kan kita menemukan adanya stigmatisasi untuk perempuan sendiri, itu tidak perlu untuk kuliah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof. Ila berkaitan dengan ini? Iya, jadi alhamdulillah pada kita saat ini peluang kita untuk meningkatkan jenjang pendidikan kita itu sangat besar. Itu tentunya berproses ya. Bahkan boleh saya cerita dari sejarah mungkin perempuan dalam Islam ya? Boleh. Oh ya. Dalam sejarahnya sebelum Islam datang pada masa jahiliyah itu kan perempuan bahkan tidak punya hak hidup. Ada yang dikubur mati hidup-hidupnya, itu kan berproses. Nah, kemudian diajarkan bahwasanya perempuan juga punya hak untuk hidup sebagaimana laki-laki. Begitu juga mungkin ketika itu peluang untuk mendapatkan pendidikan juga berkurang, dan itu saya rasa dimanapun zaman ketika sebelum modern seperti ini masih ada pemikiran bahwasanya peluang laki-laki tidak sama dengan peluang perempuan. Jadi kadang perempuan itu terpinggirkan. Tapi alhamdulillah sekarang peluangnya semakin besar dan kita bisa meraih pendidikan sebesar apa yang diraih oleh laki-laki. Jadi sudah tidak ada lagi bias. Ya, meskipun ada tapi mungkin beberapa masih tidak separah dahulu, dan saya rasa sekarang itu sudah hampir merata ya untuk laki-laki dan perempuan. Betul. Ya. Tapi ketika perempuan itu menempuh jenjang pendidikan tinggi seperti ya di perkuliahan itu kerap kali menemukan adanya persaingan Prof. Ya, baik itu antar gender sendiri dengan perempuan ataupun dengan laki-laki. Nah, dari Prof. Ila sendiri bagaimana tanggapannya ketika persaingan itu mahasiswa ini mendasari dalam bagaimana perempuan fokus dalam mendalami karirnya ke depannya seperti itu? Ya, sebenarnya memang saingan itu mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Itu bagaimana tinggal kita melihatnya. Ketika ada tantangan itu tergantung bagaimana kita bersikap. Tentunya kalau kita ingin sukses, kita harus bisa melewati tantangan tersebut.
Mungkin masih ada di lingkungan kita yang masih mendiskriminasikan kita sebagai perempuan. Tapi tantangan itu menjadi peluang bagi kita untuk membuktikan bahwasanya kita itu bisa, bahwasanya kita itu tidak dianggap lemah karena fisik kita, tapi kita punya kemampuan yang ternyata kita bisa bersaing ya antara perempuan sendiri atau dengan yang laki-laki sendiri. Jadi untuk fisik atau gender atau perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan masalah utama dalam meraih kesuksesan. Yang penting adalah kemampuan kita untuk mencapai hasil yang terbaik, begitu. Oh iya, baik. Kalau ini Prof, biasanya kan sebelum menemukan persaingan itu dalam perkuliahan pasti persaingannya dengan diri sendiri juga. Betul, Prof. Apalagi seorang perempuan pasti juga akan dihadapi dengan yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri, tapi juga ada tuntutan yang lainnya seperti keluarga atau yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Prof, bagaimana sih cara kita menentukan passionnya dari kita sendiri? Sebenarnya passion di dalam kita sendiri itu apa sih? Ya betul, itu memang mungkin kita ada pemahaman teman-teman atau pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang dia merasa kecil, merasa tidak percaya diri, sehingga merasa tidak bisa. Sehingga kita ketika disudutkan atau ketika ada ucapan yang semakin menyudutkan dia, mungkin dia akhirnya mengiyakan gitu. Padahal kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan punya sikap tangguh, tidak jatuh dengan ucapan yang menjatuhkan kita. Kita harus bangkit. Itu ya seperti tadi saya bilang, itu menjadi tantangan. Misalnya kita dicap, halah kamu nggak usah kuliah, ngapain sih belajar tinggi-tinggi, tapi misalnya ya ujung-ujungnya nanti ngurus anak, dapur dan lain sebagainya. Tapi kalau ucapan tersebut kita tanggapi dengan sikap positif, itu nanti pandangan kita ke depannya akan berbeda. Misalnya, iya betul nanti saya akan menjadi ibu rumah tangga, tapi untuk menjadi ibu rumah tangga, biar menciptakan generasi yang bagus dan berkualitas, tentunya saya sebagai seorang ibu harus mempunyai pengetahuan yang luas seperti itu. Makanya saya harus kuliah. Nah kayak gitu. Ngapain sih nanti ke dapur? Oke, saya nanti ke dapur, tapi agar bisa tahu cara memasak, memanage dapur yang baik dan benar, tentunya saya juga butuh pengetahuan. Nah, dari pernyataan yang kayaknya negatif, terus kalau kita menanggapi dengan secara positif, nah itu yang akan membuat kita bisa menjadi lebih baik gitu. Iya Prof, betul banget. Nah, kalau semisalnya kita menghadapi Prof, untuk setelah perkuliahan kan kita masuk ke dalam dunia kerja. Betul. Nah, ketika kita masuk ke dunia kerja biasanya ada nih, kalau dari beberapa mahasiswa memikirkan passion dulu, baru nanti menemukan dunia kerja yang dia mau gitu. Ya, nah, itu seperti apa Prof kalau seperti itu? Iya, saya yakin setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing. Zaman saya kan kuliah itu tahun 97-an dan sampai 2000-an ya. Saya mulai bekerja tahun 2006. Tentunya kita berproses. Nah, kalau zaman sekarang mungkin berbeda lagi. Sekarang kan istilahnya ada Gen Z gitu ya, yang mungkin sudah banyak media sosial yang menjadi peluang bisnis dari karir dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya, intinya kita harus mencintai karir kita. Kita punya tujuan, cita-cita kita seperti apa, mau menjadi seperti apa. Misalnya seperti Mbak Garneta ini di masa perkuliahan ini sudah bisa menggambarkan nanti aku inginnya menjadi seperti apa. Saya rasa memang hal itu sesuatu yang penting untuk mengarahkan bagaimana lanjutan ketika kita mau melanjutkan kegiatan apa setelah lulus kuliah, seperti itu. Dan tentunya berproses ya. Misalnya saya dulu memang dari awal memang ingin bercita-cita, karena keluarga saya guru, memang bercita-citanya sebagai guru. Dan ketika sudah lulus, ketika waktu itu kebetulan 2001 dari Al-Azhar itu Mesir, nah ada peluang menjadi pengajar di Bandung seperti itu. Nah tentunya itu berproses ya, saya mengajar di situ. Nah ketika
ada ngajarnya pagi sampai siang, kemudian ada waktu untuk kuliah lagi. Nah, saya kuliah lagi seperti itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian ketika ada peluang waktu itu menjadi dosen. Nah, itu kan tidak jauh beda dengan karir untuk guru kan. Nah, akhirnya saya mendaftar menjadi dosen dan alhamdulillah sekarang seperti ini. Dari pengalaman tersebut menjadi keyakinan saya pribadi dan mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semuanya. Ketika kita ada cita-cita, pasti ada usaha ke sana dan kemudian tentunya secara nggak langsung itu nanti sama Allah itu, sama Tuhan kita itu kita diarahkan seperti apa sih jalanmu untuk ke situ begitu. Ya, tentunya berproses. Iya, Prof. Nah, bagaimana sih, Prof, kalau ingin menentukan passion dari dalam diri kita itu seperti apa? Apakah kita menggali passion dulu, baru kita mengetahui dunia kerja yang kita inginkan, ataukah langsung dulu aja kita masuk ke dunia kerja nanti akan menemukan passion seperti apa yang kita ternyata harapkan seperti itu, Prof? Ya tentunya passion itu juga penting ya, dan yang selalu menjadi pepatah yang saya pakai itu adalah manjada wajada. Jadi kami dulu di pondok itu satu kata pepatah yang diajari dari awal itu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dan betul hidup ini ada tantangan dan selalu ada masalah. Nah, dari situ saya pepatah mengatakan maju terus pantang mundur. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah, tapi kalau kita ingin mencapai tujuan tentunya ada tantangan-tantangan. Maka ketika kita sudah ada passion, tujuan, tentunya ada tantangan yang menghadap, itu kita harus yakin bahwasanya kita bisa melewati tantangan tersebut. Setiap masalah pasti bisa terselesaikan. Nah, proses itu yang nanti kita menjadikan kita semakin kuat dan tidak goyah ketika ada masalah apapun itu. Masya Allah, ternyata memang perjalanan hidup itu sangat mempengaruhi dari menggali seperti apa passion yang ternyata kita harapkan atau kita ekspektasikan begitu ya, Prof. Betul. Nah, Prof, kembali lagi nih topik tentang gender tadi sebelumnya. Tentang perempuan ini kan perempuan sendiri tuh punya stereotip ya, baik itu di diri mereka sendiri, di keluarga dan juga di masyarakat, Prof. Nah, ketika kita menghadapi stereotip itu, bagaimana sih, Prof, cara kita memproporsikan atau menyeimbangkan antara pendidikan itu dan juga antara kita tanggung jawab sebagai wanita nantinya gitu dalam keluarga, seperti itu, Prof? Ya, jadi kita itu kan dalam agama sendiri itu kan sudah menyampaikan bahwasanya ada kesamaan ya hak laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing, dalam artian selama itu tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu diperbolehkan seperti itu. Jadi memang pengembangan diri bagi perempuan saya rasa itu wajib untuk membuktikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada kolega dan lain sebagainya bahwasanya kita itu bisa berkembang, berkarir, berumah tangga dan lain sebagainya itu dengan seimbang. Dengan seimbang bisa menjaga semuanya dengan baik dan kemudian ya kita buktikan bahwasanya memang dengan pendidikan yang baik, dengan pekerjaan yang baik, dengan dukungan khususnya ya, dukungan itu bisa menjadikan perempuan itu memiliki peluang yang bagus dimanapun dia berada, baik dalam kehidupan domestik maupun dalam karir. Jadi yang saya rasakan itu Mbak Neta, jadi memang dukungan teman, keluarga, masyarakat itu sangat penting bagi kemajuan perempuan. Betul, Prof. Nah, Prof, bagi seorang wanita yang kemungkinan sudah berkeluarga tapi juga berkarir nih, Prof, itu kita untuk mengatasi dari diskriminasi atau stereotip di masyarakat itu bagaimana sih, Prof? Karena kita kan juga menghadapi kalau semisal sudah punya anak ini, Prof. Bagaimana sih kita juga bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak juga tentang pendidikan, tapi juga sebagai wanita itu juga menghadapi dari stigma dari masyarakat gitu. Karena dia ini wanita karir juga gitu, Prof. Ya, betul. Menurut saya wanita karir itu tidak hanya yang bekerja ya. Dalam artian seperti Mbak Neta sendiri sekarang ya.
kan belum menikah ya, masih kuliah seperti itu kan. Dan tentunya tanggung jawab Mbak Neta itu tidak hanya sebagai mahasiswa saja, tapi kan kayak di keluarga juga sebagai anak kan. Nah itu kan harus ada keseimbangan bagaimana posisi Neta di keluarga sama posisi Neta menjadi mahasiswa. Tentunya kan bagaimana bisa menyelesaikan, kan pulang pergi ya, nggak kos kan, bagaimana tetap bisa menyelesaikan tugas kuliah dan tugas di keluarga, seperti itu kan, tetap membantu orang tua kan ya, tidak. Nah itu kondisi seperti itu juga sama ketika kita tentunya ada banyak kegiatan lagi ketika kita berkeluarga ya, ada pekerjaan, terus ada keluarga, suami, anak, dan rumah, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita harus mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kita bekerja ya sesuai dengan jam kerja kita. Kalau misalnya nanti ada lemburnya, kita harus menyesuaikan. Kalau sudah lembur di rumah misalnya, kita harus memastikan kondisi di rumah itu lebih sudah terkondisikan dulu, baru kita bisa mengerjakan yang pekerjaan kantor tersebut. Dan tentunya memang ya itu tadi sesuai porsinya. Kalau jam kerja ya kita sesuai pada kerjanya. Kalau di rumah kita juga memaksimalkan kondisi di rumah dahulu gitu, ada prioritasnya. Nah kemudian tentunya ketika kita punya anak misalnya kan, kita tinggal kerja dan lain sebagainya, itu tentunya setiap keluarga punya masalahnya masing-masing dan mungkin punya solusi masing-masing. Dan kami bersyukurnya sekarang itu kan banyak di sana fasilitas-fasilitas yang bisa menampung anak ya, maksudnya bisa misalnya ada kantor itu kadang sudah ada penitipan anaknya seperti itu. Jadi kan bisa sekantor dengan ibunya anaknya misalnya seperti itu ya. Atau di dekat rumahnya dia sudah mulai ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi itu akhirnya perempuan sekarang itu saya rasa bisa menyesuaikan, bisa berkarir dan juga bisa kondisi rumah tangganya baik-baik saja. Jadi itu semua bisa diatur sesuai porsinya ya? Iya, bisa. Dan tentunya kadangkala itu ada nilai positif yang saya rasakan. Misalnya anak itu kan melihat contoh orang tuanya ya. Misalnya keluarganya ya bapaknya baik, orang tuanya baik. Jadi anak itu akan berkaca, oh nanti kalau saya juga seperti mama, papa, saya akan seperti ini. Jadi ya pokoknya kita jadi damai gitu loh. Di rumah kita nyaman, aman, damai. Di tempat kerja kita juga aman, nyaman, wis tidak gitu. Jadi harus harus seimbang gitu menurut kami. Siap, harus saling mendukung. Tidak hanya kita sebagai perempuan ya. Kalau di keluarga kita juga punya anggota keluarga. Nah itu harus saling mendukung. Keluarga anggota lain mendukung kita juga mendukung mereka. Misalnya kita punya anak belajar, ya sudah kita dampingi belajarnya, kebutuhannya apa, kita penuhi seperti itu ya. Mereka juga akan mendukung kita. Support seperti itu penting. Di tempat kerja juga begitu. Jadi mereka memahami misalnya kita punya anak kecil repot, kemudian misalnya lagi rapat ada mungkin telepon darurat atau apa gitu ya, support gitu. Kalau dari Prof Ila ini ada nggak sih tantangan yang terbesar, terberat dari Prof Ila atau dari beberapa perempuan dalam hal karir dan juga dalam hal keluarga dan yang diinginkan dari diri sendiri juga, Prof? Iya, tantangan itu pasti ada ya, pasti ada suka dukanya seperti itu ya. Kadang saya itu masih merasa nggak pede, misalnya kita sebagai perempuan terus di lingkungan yang banyak laki-lakinya, terus kita misalnya memimpin seperti itu. Nah ada tantangan memang ada rasa seperti itu, karena mungkin ya masih ada masukan yang pemahaman kita dahulu bahwasanya mungkin yang menjadi pemimpin hanya bisa laki-laki. Nah ketika kita ternyata menjadi, misalnya sekarang kan menjadi ketua, terus meskipun di sana ada laki-laki dan perempuan, tapi kemudian kalau mayoritas laki-laki kadang masih ada rasa mindernya. Nah seperti itu ya, kita harus memasukkan nilai-nilai positif dalam pikiran kita, bahwasanya kita menjadi ketua itu karena mampu seperti itu. Jadi itu, dan kita harus menunjukkan tanggung jawab kita, kemampuan kita seperti apa. Jadi tantangan menjadi peluang begitu kan, gitu. Terus yang dulu ketika punya anak itu jadi ketika rasa muncul keibuan itu kadang-kadang memang ketika punya anak pertama kali itu kadang kita kayak nggak bisa lepas gitu dari anak kita. Jadi memang kita ada cuti, setelah cuti itu ketika kita masuk kerja
Nah itu sepertinya suatu hal yang sangat berat ya, sangat berat gitu. Tapi ya memang kita waktu itu sudah mengkondisikan, jadi dengan suami, dengan anak sendiri kita sampaikan meskipun masih bayi nanti ditinggal mama begini-begini gitu ya sama masa kerja. Nah tapi ya setelah terbiasa ya sudah oke-oke saja begitu. Kalau dari tantangan pasti ada ya Prof? Pasti, maju terus pantang mundur. Iya. Mungkin ini yang terakhir Prof. Iya. Kalau tadi kan kita bahas seputar peluang itu. Nah, peluang dari peran perempuan ini Prof dalam meniti karir dan juga berpendidikan itu sejauh apa sih Prof peluang dari gender perempuan ini? Oke. Ya, sekarang itu sudah banyak dukungan dari pemerintah, masyarakat tentang peluang, ya ini peluang aja ya. Jadi untuk wanita berkarir, jadi misalnya dalam untuk pemilihan pilkada atau pemilu itu kan sudah ada berapa persen itu dari perempuan. Dan ketika peluang apapun itu sudah tidak bisa pekerjaan, itu kadang sudah tidak melihat gender lagi. Kalau tes-tes itu siapapun yang daftar asal memenuhi syarat, tidak ada syarat laki-laki dan perempuan kan. Nah, nanti ketika nilainya sudah sesuai ya dia bisa masuk-masuk aja. Tapi memang ada beberapa yang mungkin misalnya dalam beberapa karir itu ditentukan gendernya. Misalnya kayak mau bekerja di PAUD misalnya kadang-kadang lebih banyak dibutuhkan, malah lebih banyak dibutuhkan perempuan gitu kan. Nah, seperti itu ya kita menyesuaikan peluang dari hal tersebut. Jadi saya rasa sekarang itu peluangnya sudah sangat banyak sekali, tidak ada terlalu bias ya antara laki-laki dan perempuan, tapi tentunya wilayah itu dan pemahaman masyarakat itu akan sangat mempengaruhi. Bisa jadi wilayah perkotaan itu akan berbeda dengan wilayah pedesaan gitu. Jadi mungkin ya tentunya dengan adanya pendidikan dan peluang pekerjaan yang sama, itu nanti harapan kita sudah tidak ada lagi bias gender. Oke, baik Prof. Ini sangat bermanfaat sekali dan juga berbobot untuk topik kita kali ini. Peluang perempuan untuk membangun karir tadi sudah disampaikan oleh Prof Ila bahwasannya porsi yang diberikan itu sudah seimbang baik itu untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, dan dalam meraih passion itu sendiri itu juga bisa digapai melalui perjalanan hidup ya Prof. Iya, betul. Karena peran pendidikan itu penting bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk keluarga dan anak-anak nantinya. Iya, itu betul. Prof. Nah, tidak terasa sudah 20 menit berjalan kita membuka dari podcast bersama dengan Prof Ila tentang peluang perempuan untuk membangun karir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup, Garneta Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.